Setelah menikah, baiknya tinggal di rumah orang tua istri atau tinggalnya di rumah orang tua suami. Pertanyaan begini banyak sekali timbul di kalangan para wanita yang mau menikah tapi bingung nantinya mau tinggal di mana. Nah, menurut saya sih kedua-dua pilihan itu nggak baik. Baik tinggal di rumah orang tua suami maupun tinggal di rumah orang tua istri sendiri. Apalagi kalau di rumah orang tua kalian itu bukan hanya ada kedua orang tua kalian saja, tapi ada anak-anaknya yang lain, yaitu saudara dari pasangan kalian. Nah, apalagi kalau ipar kalian atau saudara-saudara dari pasangan kalian itu juga sudah menikah dan punya pasangan, tapi tinggal juga serumah di rumah orang tuanya pasangan kalian itu. Hancur, kebayang gak sih kita sama pasangan kita aja masih dalam penyesuaian diri, masih dalam situasi berbeda. Kita sama pasangan aja kalau baru nikah apa-apa pasti kaku, bingung karena belum tahu semua apa yang dia suka, apa yang dia gak suka, masih posisi saling memahami. Nah, untuk menyatukan antara dua orang ini aja butuh waktu yang sangat lama untuk bisa benar-benar saling memahami dan saling mengerti. Sedangkan ketika kita membawa pasangan kita hadir di tengah-tengah keluarga kita yang berbeda-beda sikap dan sifat, ditambah lagi antara keluarga kita dengan keluarga pasangan kita, mungkin prinsip dan cara didikannya yang mungkin juga jauh berbeda. Ya sudah pasti berbeda. Kita terlahir dari orang yang berbeda, keluarga yang beda. Lantas kita dan seisi rumah berharap pasangan kita yang baru kita bawa ke dalam rumah kita semua seisi rumah berharap kalau pasangan kita nanti bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan. Bukankah itu bisa menjadi bentuk penyiksaan batin buat pasangan kita nantinya? Memang ada sih jenis orang yang dia mau diajak tinggal di mana aja nggak ada masalah, dia bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, orangnya pandai dan gampang pendekatan dengan orang lain. Nah, kalau pasangan kita termasuk jenis manusia yang begitu, ya alhamdulillah, takutnya dia bukan jenis yang segampang itu. Kita tidak bisa seenaknya memaksakan orang. Sikap dan sifat manusia itu beda-beda. Kita tidak bisa memaksa pasangan kita bisa sama dengan cara hidup kita dan keluarga kita. Apalagi memaksa pasangan kita untuk memahami semua seisi keluarga kita. Kita lahir dari rahim yang beda, didikan yang berbeda, keluarga juga sangat jauh berbeda. Sedangkan antara kita dengan saudara kita yang lain aja, yang seayah seibu dengan kita belum tentu bisa 100% saling cocok dan saling memahami dengan sifat masing-masing saudara kita tersebut. Seringkali kita dengan saudara kita sendiri berantem, marahan, tidak suka. Namun walau bagaimanapun tidak sukanya kita dengan saudara-saudara kita tidak bisa berbuat apa. Dia tetap saudara kita, suka ataupun tidak suka. Ya, tapi beda dengan pasangan kita terhadap iparnya. Cara pandangnya, cara sudut pemikirannya, kita sendiri yang satu atap dengan orang tua kita dan saudara kita selama bertahun-tahun, bisa saja ada masalah, tidak sependapat contohnya, atau apa aja jenis-jenis masalahnya. Lalu nanti kita berharap antara pasangan kita dengan keluarga kita tidak akan pernah ada masalah. Ini pemikiran yang tidak wajar sih. Sedangkan kita sendiri tidak mungkin bisa 100% tidak punya masalah dengan keluarga kita sendiri, dengan saudara-saudara kita sendiri. Itu kenapa saya katakan kalau saya tidak setuju tinggal di rumah orang tua. Makanya sebagai lelaki sebelum menikah berpikir dulu untuk kehidupan kalian.
Selanjutnya bekerja, punya pekerjaan tetap, dan pastikan juga punya tabungan. Setelah menikah nanti, kamu akan mulai membangun rumah tangga baru dengan cara baru. Jika punya pekerjaan tetap, punya tabungan, kalian bisa beli rumah nyicil, atau jika belum memungkinkan, kalian bisa ngekos aja dulu biar hubungan kalian selamat, karena banyak sekali masalah-masalah datang karena terkadang bukan dari hal luar tapi dari ahli keluarga kita sendiri. Jadi, jauh dari pihak keluarga itu lebih baik dan lebih aman untuk menjaga terjadinya masalah dan konflik. Ketika jauh, biasanya hubungan antara pasangan kita dengan orang tua kita dan saudara-saudara kita biasanya akan baik-baik saja. Hidup dalam satu atap selama sebulan aja antara pasangan kita dengan keluarga kita, pasti akan ada masalah dan kesalahpahaman yang terjadi. Dari itu, demi ketenangan rumah tangga, lebih baik pilih ngekos aja dulu sampai benar-benar bisa punya rumah sendiri. Tapi jika ngekos pun belum mampu, mungkin belum punya pekerjaan tetap atau punya pekerjaan tapi belum mencukupi untuk bisa memilih hidup ngekos. Nah, dalam kondisi begini, mau tidak mau terpaksa harus numpang dulu sama orang tua. Nah, orang tua siapa? Kalau menurut saya sih, sebaiknya untuk sementara waktu tinggalnya di rumah orang tua wanita saja, yaitu orang tua istri. Kenapa lebih baik di rumah orang tua istri? Satu, karena wanita atau istri itu hari-harinya lebih banyak di rumah dibandingkan suaminya. Sedangkan lelaki waktunya di rumah tidak terlalu banyak dan tidak sebanyak waktu istrinya di rumah. Lelaki kesehariannya kerja di luar, pulang paling mandi, makan, dan tidur. Pulangnya pun mungkin hampir larut malam, jarang ketemu sama ahli keluarga istrinya. Jadi ini lebih selamat, enggak akan mungkin ada terjadi masalah. Dua, istri kalau di rumah keluarganya sendiri lebih aman dan selamat, apalagi buat suami yang sibuk kerja dan jarang di rumah. Istri kalau tidak pakai jilbab di rumah orang tuanya, rambutnya bukan aurat di depan ayah dan di depan saudara lakinya. Tapi ketika berada di keluargamu, semua itu aurat. Lebih-lebih lagi semua orang lelaki yang berada di rumah suaminya itu sangat harus dijaga karena itu aurat. Ya, karena waktu istri lebih banyak di rumah. Bayangkan setiap hari mau ngapain aja harus berhadapan dengan seisi keluarga kamu. Mau masak, mau nyuci, mau makan, semua pasti rasa enakannya itu akan timbul ya di rumah keluarga kamu. Apalagi harus menghadapi keluargamu sendirian. Kamu jarang di rumah. Wanita kalau di rumah mertuanya serba salah. Kalau masak ada yang bilang gak asing, gak enak, dan serba salah. Pokoknya ada aja masalahnya. Gak enak badan, contohnya rebahan, baring, dan tidur dibilang enak sekali hidupmu. Kalau keluarganya sendiri itu hal biasa baginya, tapi kalau di keluarga suami itu bisa menjadi tekanan batin, apalagi kalau kadang suka ikut campur dalam semua hal. Istri kalian bisa tertekan batin dan jiwanya. Di saran terbaik untuk sementara mending tinggalnya di rumah orang tua istri saja agar istri kalian tidak mendapat tekanan batin dan jiwa karena mau sebaik apapun istri kamu tetap aja akan ada kekurangan di depan mata keluarga kamu ketika sudah satu atap selama 24 jam, apalagi berbulan-bulan, bertahun. Begitu juga sebaliknya, mau bagaimanapun keluargamu baik di matamu, tetap saja di mata pasangan kamu mereka tidak bisa memperlakukan dia dengan baik seperti keluarganya sendiri. Tetap akan ada konflik yang akan terjadi, apalagi ketika keluarga kamu adalah jenis yang suka ikut campur dalam setiap hal. Jadi begitulah, rata-rata yang suka ikut campur itu adalah keluarga suami ya. Keluarga istri itu jarang sekali ada yang mau mencampuri hal pribadi anak-anaknya. Yang selalu merasa berhak itu selalu keluarga suami. Apalagi ada jenis laki yang tidak berani membela istrinya ketika dihina ataupun disalahkan sama keluarganya sendiri. Jadi jagalah hati istri kalian agar rumah tangga kalian bisa aman sampai akhir hayat.
baiklah dengan pasangan kalian, karena cuma pasangan kalian yang akan menemani kalian dalam segala hal, susah maupun senang, yang akan menjaga kalian ketika sakit. Keluarga tetaplah keluarga, tetapi mereka tidak mungkin bisa sama dengan istri kalian ketika susah ataupun sakit. Mereka tidak mungkin bisa ada setiap detik dan setiap waktu menjaga dan menemani kalian, dan setiap hal sanggup pasang badan untuk support kalian, tidak mungkin. Kebanyakan laki mendapatkan istri yang tidak terlalu bisa menghargai dia, tidak mengurusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka selalu jahat sama istrinya, selalu mengkhianati istrinya. Mereka tidak pernah bisa menghargai istrinya. Mereka tidak bisa membela istrinya di hadapan orang-orang yang menghina istrinya. Jadi ketika kita mau pasangan kita baik, jangan cuma bisa menuntut, tapi lakukanlah hal-hal yang baik, rasa aman, contoh yang baik. Insya Allah tanpa diminta, kamu akan dapat balasan yang baik. Solusinya ya, sebaiknya usahakan tinggal berdua setelah menikah, agar hubungan kalian suami istri bisa terjaga. Biarpun masih kondisi belum saling memahami, pelan-pelan kalau kita cuma berdua aja, akhirnya bisa saling memahami. Tapi kalau tinggalnya keluarga, bisa-bisa saling memahami kita itu akan menjadi sebuah bencana dan masalah yang besar.